Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjelaskan untuk riset saja telah dianggarkan yaitu sebesar 35,7 triliun rupiah tahun lalu. Lalu kemana dana penelitian tersebut mengalir? Sumber daya manusia Indonesia masih kalah saing dengan Thailand dan Vietnam. Turunnya produktivitas adalah BRIN ini sebetulnya adalah proyek politik ya. Hasil sumber daya alam kerap menjadi persoalan dan isu yang selalu diperdebatkan. Indonesia kini berada dalam situasi BRIN kurang ini adalah beruntung. malapetaka Beberapa titik riset. sudah jadi tempat pembuangan sampah. Kenapa kualitas riset dan inovasi Indonesia masih rendah? Indonesia, negara kita yang kaya akan budaya ini, memiliki lebih dari 270 juta penduduk per 2020 kemarin. Didominasi oleh usia produktif sebesar 70,72%, menjadi langkah awal Indonesia untuk menciptakan generasi baru yang berkualitas. Tenaga dan fasilitas pendidikan yang memadai, membantu setiap anak muda untuk meraih pendidikan yang tinggi. Hal ini tentunya didukung oleh program wajib belajar 12 tahun, yaitu gerakan pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada pelajar. Dengan bertambahnya jumlah intelektual yang lulus, kualitas potensi sumber daya manusia Indonesia akan meningkat. Kualitas dan kuantitas potensi sumber daya manusia yang mumpuni dan tenaga kerja yang melimpah akan membangun negara kita dengan pesat. Globalisasi akan membentuk insan-insan muda yang cemerlang dan inovatif. Generasi muda yang dapat menerima informasi dan pengetahuan dengan cepat dan dapat memenuhi tuntutan zaman akan menjadi pintu bagi Indonesia untuk unggul di kancah internasional. Sejarah dan budaya pun telah membawa Indonesia sampai di titik ini. Berkat kreativitas penduduk Indonesia, sejarah dan budaya yang majemuk tadi dikemas sehingga dapat menarik perhatian para wisatawan. Perlahan-lahan sektor pariwisata terdengar menjanjikan. Kreativitas penduduk menjadi salah satu potensi yang patut kita banggakan sebagai orang Indonesia. Berbanggalah kita sebagai penduduk Indonesia yang tidak hanya kaya akan jumlah penduduknya saja, tapi kita juga harus bangga dengan alam yang kita miliki. Indonesia kita sungguh kaya akan sumber daya alam, mulai dari daratan hingga maritim. Hutan, laut, minyak bumi, dan tanah di Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa. Salah satunya tanah di Indonesia yang didukung oleh iklim yang baik berpotensi untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Di sisi lain, Indonesia mendapat julukan paru-paru dunia karena luas hutannya yang mencapai 99 juta hektar. Oleh karena itu, masih banyak potensi yang dapat kita gali dari hutan kita. Penting untuk kita semua meningkatkan kesadaran akan energi berkelanjutan di tengah proses pengolahan sumber daya alam di Indonesia yang dapat mendorong investasi, riset, dan teknologi 4.0. Dunia riset kita sungguh muram. Indonesia belum menganggap riset sebagai investasi. Bersumber dari United States Patent and Trademark Office hingga tahun 2015, total paten Indonesia yang terdaftar di kantor paten Amerika berjumlah hanya 333 buah. Posisi dan kontribusi riset di negara kita sangat jauh dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dana pengembangan dan penelitian juga menurun di tahun 2020, dari 2,37 triliun hingga 2,32 triliun US dollar. Bahkan, menurut data dari Global Funding Forecast 2021, Indonesia merupakan negara dengan anggaran riset rendah se-ASEAN. Dari segi pendidikan, kita sama-sama tahu bahwa pendidikan di Indonesia belumlah merata. Terlepas dari itu, Indonesia tak kekurangan cendekiawan berprestasi. Performanya di kancah internasional mencetak historis bagi negeri ini. Namun, di mana kontribusi mereka terhadap kemajuan riset dalam negeri? Tidakkah pengembangan riset dalam negeri dianggap penting? Nyatanya, masih banyak mata di Indonesia yang belum berpandang ke kepentingan riset. Adanya keterbatasan data dan informasi tentunya berpengaruh terhadap aspek kuantitas serta kualitas sumber daya alam Indonesia. Ini menyebabkan kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan 3 aspek, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, belum diterapkan di berbagai sektor pembangunan masyarakat, baik di pusat maupun di daerah. Saat ini, banyak perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingannya diri sendiri,
tanpa adanya pelestarian ulang sumber daya alam tersebut. Hal ini dikarenakan lemahnya undang-undang dan penegakan hukum yang berlaku pada bidang pengelolaan sumber daya alam. Bukankah seharusnya negara yang kaya akan sumber daya alam mampu memakmurkan masyarakatnya? Sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, kita memiliki peran penting sebagai agent of change untuk mengawal perubahan-perubahan baik dalam bangsa kita. Kita dapat melakukan banyak langkah-langkah kecil, seperti ikut penelitian yang dilakukan dosen ataupun seminar, bahkan pelatihan-pelatihan tentang dokumentasi riset. Selain itu, kita dapat ikut lomba-lomba yang dilaksanakan, baik itu paper ataupun banyak kreativitas lainnya. Kita pun bertugas untuk menyelaraskan persepsi tentang pentingnya revolusi industri 4.0 sehingga orang-orang dapat sadar pentingnya riset dan inovasi oleh bangsa kita. Solusi lainnya adalah kita dapat membuat suatu perkumpulan organisasi untuk menarik minat dan bakat mahasiswa lainnya mengenai riset terhadap sumber daya alam yang ada di negara kita. Lalu, kita juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memahami dan menguasai bidang pengetahuan kita masing-masing. Kemudian, mengelola dan menjaga sumber daya alam. Kita mahasiswa sebagai penerus bangsa di masa depan sudah seharusnya mengetahui potensi sumber daya alam yang ada di negara kita serta menjadikannya bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagai agent of social change, mahasiswa juga berperan dalam merealisasikan pemikiran yang konstruktif dan solutif terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia. Mahasiswa juga harus dapat merekomendasikan pemilihan solusi energi yang berdasarkan riset dan data yang aktual dan faktual. Mahasiswa juga harus bisa meningkatkan literasi dan kemampuan soft skill mereka dengan mengikuti seminar ataupun workshop. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem riset yang baik agar kualitas SDM juga meningkat di era revolusi industri kali ini.